Saatnya langsung saja kita akan berdiskusi bersama dengan Presiden Direktur dan CEO PT Asuransi Jiwa BCA atau BCA Life, Ibu Christine W. Setiabudi yang telah hadir bersama kami langsung dari studio CNBC Indonesia. Selamat siang Bu Christine, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Iva. Baik, terima kasih waktunya sudah hadir langsung bersama kami di sini dalam Power Lunch. Ibu, berkaitan dengan rencana pemerintah untuk mewujudkan sinergi yang aktif ya antara BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi komersial. Seperti apa tanggapan dan mungkin persiapan yang akan dilakukan begitu ya dengan rencana pemerintah tersebut? Ya, sebetulnya peraturan presiden ini tepat waktu. Jadi kayak sudah ditunggu-tunggu oleh pemain asuransi swasta. So it is music in our ear. Kenapa? Karena kita juga tahu bahwa 2023 industri asuransi jiwa dan terutama kesehatan itu sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat claim ratio di dalam kesehatan itu sudah 138%. Untuk cuan itu claim ratio yang normal itu 80-90%. Jadi kebayang, kita juga melihat bahwa beberapa pemain sudah mengangkat bendera putih gitu kan ya. Kita juga melihat dari data asosiasi bahwa kenaikan klaim itu sendiri dibandingkan tahun 2022 naik 23%. Tapi yang lebih berat adalah medical inflation-nya sendiri itu harga-harga yang harus dibayar juga naik dengan drastis. Jadi menurut kami mewakili asuransi swasta sebetulnya ini adalah the right moment. Apa dampak yang positifnya? Pertama adalah akan win-win bagi BPJS juga bagi asuransi swasta karena coverage atau cakupan itu akan lebih meluas. Kita tahu kalau sinergi itu 1+1 nggak jadi 2 tapi 1+1 jadi tak terhingga. Gitu. Kemudian cost-nya lebih efisien kan, yang harus dibayar BPJS segini, asuransi swasta hanya membayar differ-nya aja atau perbedaannya aja. Itu akan membuat semakin banyak orang akan membeli asuransi karena layanannya akan berkualitas. Pada saat BPJS cuma menyediakan layanan seperti ini, nggak apa-apa, sisanya tetap akan di-cover oleh asuransi swasta. Sehingga pengguna BPJS akan meningkat dan premi asuransi swasta pasti akan menurun. Jadi ini law of large number-nya akan terjadi. Jadi benar-benar ini adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Kunci utama sebetulnya adalah regulasi yang jelas dan tegas di dalam pelaksanaannya. Jadi juklaknya. Baik. Artinya disambut positif ya oleh para pelaku industri begitu karena tadi sekali lagi right moment saat ini ya melihat tadi rasio klaimnya juga cukup tinggi, kemudian di satu sisi juga artinya tidak lagi melihat ini adalah sebuah persaingan antara BPJS Kesehatan dengan asuransi komersil begitu, tapi seperti apa akhirnya bisa berkolaborasi dan justru bisa menjadi booster ya Ibu. Nah, tapi ketika kita melihat mungkin lebih dari sisi teknisnya ya ketika kerjasama ini dilakukan begitu ke depannya sehingga implementasi di lapangan ini harus dipertimbangkan menjadi concern penting juga begitu. Tapi poin apa yang dirasakan mungkin dari asuransi swasta begitu sehingga implementasi di lapangan ini bisa berjalan dengan baik, Ibu? Pertama Kak adalah integrasi sistem. Itu sangat penting karena sistem itu menyangkut nantinya administrasi kan harus ada rekonsiliasi pembayaran dan sebagainya. Kemudian data sharing. Data sharing adalah semua electronic medical record itu bisa ada di satu platform. Dan kami juga mendengar bahwa Satu Sehat itu akan di-enhance menjadi satu platform kesehatan yang mumpuni. Itu sangat penting gitu buat pemain swasta, asuransi swasta maupun BPJS saling bertukar data sehingga kita akan bisa berkoordinasi dengan cepat. Kita juga bisa membuat pricing yang tepat karena kita melihat data historical yang sangat-sangat terintegrasi. Baik. Kemudian dengan adanya nanti ya ketika kedepannya ini akan berkolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta, mungkin akan ada penyesuaian produk-produk baru juga begitu Bu untuk yang ditawarkan oleh asuransi swasta? Produk-produk kesehatan memang saat ini sebetulnya sudah ada dan untuk memulai sebetulnya sudah siap.
Tapi seperti yang tadi saya katakan, ke depan akan banyak inovasi-inovasi di dalam produk dan service yang bisa menjadi salah satu value dari sinergi antara swasta dan BPJS. Pemain swasta tentunya juga ada pemain-pemain global yang punya pengalaman di country-country lain, dan experience mereka itu akan memperkaya sebetulnya dan memberikan satu kesempatan untuk membuat terobosan di produk dan service. Oke, ini tadi untuk produk baru ke depannya, tapi mungkin penyesuaian untuk produk-produk yang sudah ada seperti apa nanti produk yang sudah ada, ini kita sangat berharap dari medical pathway yang sedang distandardisasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi dengan adanya standarisasi medical pathway, penentuan tarif itu sudah menjadi sangat jelas, terstandardisasi, dan itu akan memudahkan nanti pada saat kita bersama-sama sharing dalam produk yang sama ya, di dalam produk yang sama sama-sama ada, sudah ada medical pathway yang jelas, rupiahnya yang ditanggung BPJS berapa, yang ditanggung swasta berapa. Oke, baik. Berkaitan dengan tadi ya, masih berkaitan dengan implementasi dan juga teknis. Tadi Anda menekankan pentingnya mungkin integrasi data dari pemerintah dengan data yang dimiliki oleh asuransi swasta begitu. Tapi mungkin aturan-aturan lain atau rambu-rambu lain yang menjadi concern juga dari asuransi swasta dengan adanya kerjasama ini ke depannya, kolaborasi ini seperti apa, Ibu? Salah satunya tadi adalah koordinasi tentang yang membayar. Sekarang kan sudah ditentukan bahwa BPJS yang membayar dulu, nantinya di dalam kris yang baru. Sementara sebelumnya kalau nanti kita bicara tentang COB yang belum sukses pada waktu itu karena memang rambu-rambunya nggak jelas. Dan pada saat itu asuransi swasta yang harus menjadi pembayar utama. Nah itu membuat nggak win-win. Jadi satu ketegasan di dalam regulasi dan rambu-rambu yang jelas tentang koordinasi pembayaran dan administrasinya. Selain integrasi sistem. Ini tadi berkaitan dengan evaluasi dari COB ya Bu ya, Coordination of Benefit yang sebelumnya juga sebetulnya sempat sudah digaungkan begitu. Tapi mungkin ada evaluasi lain dari COB tersebut begitu. Kemudian juga implementasi aturan Kemenkes, koordinasi dengan tentunya pihak-pihak terkait ya, Kementerian Kesehatan, OJK juga ke depannya seperti apa? Ya, jadi COB itu memang tidak berjalan seperti yang diharapkan, tapi akan menjadi satu pembelajaran ke depan. Tadi karena yaitu tadi kurangnya koordinasi lapangan karena peraturan yang tidak jelas, kemudian administrasi yang masih super manual. Karena itu saya melihat sistem yang terintegrasi penting. Sehingga yang terjadi pada waktu COB itu adalah perusahaan asuransi swasta harus membayar lebih dahulu. Kemudian untuk men-tracking administrasinya itu kan ke pelosok-pelosok. Karena super manual sangat tidak cost efektif. Dan harus lama. mengirim orang. Rekonsiliasinya berbulan-bulan. Nah jadi tidak win-win. Pada saat nggak win-win, satu konsep itu pasti tidak akan berjalan. Jadi mungkin itu pembelajaran dari. Jadi pembelajaran dan tadi seperti yang Ibu sampaikan begitu, ditekankan pentingnya tadi integrasi data, kemudian juga mungkin dari sisi mekanismenya bisa dibuat lebih simpel lagi, bisa lebih cepat lagi begitu, sehingga proses kerjasama ini juga bisa berlangsung dengan cepat begitu. Itu menjadi poin penting ya ketika nanti akan dilakukan kerjasama ke depannya. Dan administrasinya harus by sistem. Jangan manual. Baik. Tentu kita harapkan dan nanti bisa diatur lagi lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut sehingga nanti bisa menjadi win-win solution bagi BPJS Kesehatan dan juga tentunya bagi asuransi swasta dan tentunya bagi pengguna ya Ibu ya. Nah, kemudian ketika kita melihat mungkin overall begitu ya untuk industri asuransi di dalam negeri. Kalau kita lihat dari catatan OJK begitu, peningkatan premi asuransi kesehatan ini cukup besar. Di kuartal 1 2024 ini mencapai 32,11% secara year on year. Mungkin bisa digambarkan secara umum seperti apa begitu sebetulnya dari peningkatan premi baru asuransi kesehatan saat ini? Ya, jadi sebetulnya peningkatan premi asuransi di kuartal 1 2024 yang naik 32,11%
Itu ada sejarahnya. 2023 adalah tahun yang sangat menantang bagi industri asuransi jiwa. Kalau kita melihat di 2023, total pendapatan premi new business atau bisnis baru secara nasional itu turun 12%. Tapi yang lebih menyedihkan lagi adalah profit daripada total perusahaan di Indonesia itu turun 27%. Kenapa? Karena ya tadi klaim ratio 138%, inflasi medis yang membuat semua cadangan-cadangan di perusahaan-perusahaan asuransi ini udah jebol. Jadi mengganggu bottom line. Nah di awal 2024, semua perusahaan asuransi sepakat menaikkan premi kesehatan, Mbak Iva. Jadi premi kesehatan itu naik on average itu sekitar 30-40%. Oh cukup besar ya Bu ya? Iya. Ini yang membuat sebetulnya di kuartal pertama 2024 terlihat seolah-olah premi naik 32%. Tapi jadi sedih karena nasabah harus membayar lebih, perusahaan harus melakukan itu supaya nggak rugi. Nah sementara kita juga jadi tidak trust satu sama lain karena kita juga mulai menyelidiki ke vendor-vendor kayak provider hospital dan sebagainya. Kenapa ini klaim jadi tinggi sekali, gitu ya. Jadi karena itu saya selalu merasa bahwa kris ini datang tepat waktu. Nah, bagi BCA Life sendiri bagaimana? Premi kita juga naik di kuartal pertama tahun ini naik sekitar 30-an%. Namun sama kita juga menaikkan premi kesehatan gitu. Kita sangat selektif di 2024 ini. Artinya perusahaan-perusahaan atau nasabah yang klaim rasionya tinggi udah nggak kita, jadi kita lebih hati-hati preminya kita naikkan tinggi, kalau mereka menolak ya sudah gitu, sehingga nasabah kita sebetulnya malah menurun karena kita sangat selektif. Gitu. Ini dari demand-nya yang turun begitu ya, atau demand-nya masih ada, namun pricing-nya itu sudah tidak sesuai karena tidak termasuk dalam budget, naik tiba-tiba 30%.